Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Enok Putri Alawiyah Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mock-up apotek online atau Go Apotek. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Salsa Agustiningrum selaku moderator, dan di sini ada teman-teman saya, yaitu Muhammad Alif, Dwi Safitri, dan juga Alfida Putri Wasilah. Untuk selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Alif. Yang pertama itu ada pendahuluan, latar belakang. Definisi apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan farmasian, penyalur persediaan, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dalam peraturan ini, seorang apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut undang-undang, pengertian obat adalah salah satu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam membentuk diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Sistem penjualan atau pemasaran obat yang ada saat ini dilakukan pada apotek-apotek yang tersedia di berbagai tempat, baik di rumah sakit maupun toko-toko tempat penjualan obat. Aktivitas bisnis melalui teknologi internet yang biasa disebut dengan e-commerce mewadahi aktivitas berupa transaksi atau jual beli secara elektronik atau online. E-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau indirect selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Sistem ini bertujuan untuk memperluas penjualan produk sehingga penjualan produk dapat maksimal. Rancangan aplikasi penjualan obat apotek online berbasis e-commerce ini dilakukan dengan metode waterfall. Metode ini meliputi analisis SWOT, yaitu strength, weakness, dan opportunities, dan threats. Dengan aplikasi penjualan secara online ini memberikan kemudahan kepada pemilik apotek dalam pengolahan penjualan produk obat secara online. Selanjutnya yaitu ada solusi pengembangan. Go Apotek sendiri merupakan sebuah solusi untuk segala kebutuhan obat-obatan mulai dari penyakit ringan hingga penyakit serius. Fitur yang ditampilkan aplikasi ini diantaranya pelayanan 24 jam, penebusan obat secara online, harga terbaik, dan pengiriman cepat menjadi apotek online terlengkap. Go Apotek menyediakan kebutuhan obat-obatan rutin, obat dengan resep, vitamin, dan suplemen, alat kesehatan, serta produk-produk kesehatan lainnya secara aman dan terpercaya. Konsumen juga bisa belanja obat online dengan resep dokter yang langsung ke apotek resmi, namun sebelumnya terlebih dahulu mengunggah resep obat, kemudian apotek terdekat akan membaca resep tersebut, memprosesnya, dan pengiriman obat akan dikirim dengan sesuai alamat yang diminta konsumen. Apotek bekerja sama dengan apotek dan toko atau merchant resmi yang berizin dan telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Merchant Go Apotek juga telah menjamin hanya menjual produk resmi dan berkualitas. Soal pembayaran ke merchant juga menggunakan rekening resmi Go Apotek, vendor ekspedisi pihak ketiga yang terpercaya dipakai oleh Go Apotek untuk pengiriman produk. Hanya itu, ada beberapa pilihan instan reguler maupun luar kota. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Alfida Putri Wasilah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat program yang kami buat, yaitu dengan adanya aplikasi GoTek atau Go Apotek ini, memudahkan para masyarakat untuk membeli obat. Karena masyarakat sekarang tidak perlu lagi untuk keluar rumah, hanya untuk hanya ya nggak lanjut. Saya akan menjelaskan manfaat program yang kami buat, yaitu dengan adanya aplikasi GoTek ini, memudahkan para masyarakat untuk membeli obat, karena masyarakat tidak perlu lagi untuk keluar rumah hanya untuk membeli obat. Dengan melalui handphone, masyarakat bisa membeli obat yang dibutuhkan dengan cara yang mudah. Dan masyarakat yang ingin membeli obat juga tidak perlu mengantri lama-lama agar bisa mendapatkan obat yang diperlukan. Karena hanya dengan menggunakan aplikasi GoTek ini, obat yang diperlukan akan diantarkan ke rumah oleh kurir. Terlebih untuk para masyarakat yang rumahnya jauh dari apotek, aplikasi ini sangat membantu para masyarakat yang terkendala oleh jarak dan transportasi. Karena aplikasi ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhannya. Dan para masyarakat tidak perlu khawatir jika kurir yang mengantar pesanan itu tidak sampai ke rumah atau salah jalan. Karena di aplikasi GoTek ini tersedia fitur chat untuk menanyakan keberadaan kurir dan lain sebagainya. Selanjutnya itu tinjauan pustaka dari yang kami buat ada dari surabayapagi.com 12311015 bab 1 N.B UU 36 2009 Kesehatan N.B Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N.B dan decoding.com. Selanjutnya tahapan pelaksanaan penyusunan konsep, yaitu proses pembelian obat saat ini masih dilakukan dengan cara mengunjungi langsung apotek terdekat dari rumah. Konsumen harus keluar rumah untuk mencari apotek terdekat yang ada di sekitar rumahnya. Terkadang banyak konsumen yang malas jika harus keluar rumah terlebih dahulu untuk membeli obat di apotek. Terlebih konsumen yang rumahnya jauh dari apotek, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Untuk bisa sampai di apotek tersebut, dan mereka juga harus mengantri di apotek tersebut agar bisa dilayani dan mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu para konsumen yang ingin membeli dengan mudah, praktis, dan tanpa harus keluar. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada mockup pengguna. Pertama, di mockup pengguna ini ada registrasi dan juga login. Nah, sebelum pengguna ini memakai aplikasi GoTek ini, pastinya si pengguna ini harus menginstal aplikasi di App Store atau juga di Play Store. Nah, setelah si pengguna menginstal aplikasinya ini, nanti si pengguna ini akan melakukan registrasi. Nah, untuk di registrasinya ini, di akun GoTek ini, si pengguna bisa memasukkan nama pengguna, terus email, dan juga passwordnya. Nah, setelah pengguna melakukan registrasi, maka si pengguna sudah memiliki akun login untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, setelah registrasi, lalu jika si pengguna ini ingin memakai aplikasinya, pengguna tinggal langsung login aja. Nah, di loginnya ini, pengguna tinggal memasukkan nama emailnya dan juga passwordnya yang sudah terdaftar. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada home input pemesanan. Nah, home input pemesanan ini isinya ini ada cara melakukan pesanan di aplikasi tersebut. Nah, di sini halaman untuk pemesanan obat di GoTek atau Go Apotek dengan cara memasukkan nama, obat yang dibutuhkan, ditulis atau difoto, terus ada alamat,
manual atau maps. Jika telah selesai, klik order now, maka akan ditampilkan pesanan, alamat, pilihan pembayaran, dan biaya. Untuk memastikan semua, klik order and deliver now. Nah, di sini, di home info pemesanan ini, jika si pengguna ingin memesan obat, di sini pengguna tinggal memasukkan nama, terus namanya, terus obat yang ingin dibeli atau dipesan, lalu memasukkan alamat. Nah, alamatnya ini bisa manual. Manual itu seperti apa? Manual itu kita ngetik sendiri. Kampungnya di mana, RT berapa, RW berapa. Nah, kalau misalnya kita males atau takut salah alamat, kita juga bisa lewat Maps kok gitu, tanpa manual. Jadi nanti kita tinggal cari titik lokasi kita aja gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan nama kita, terus pemesanan kita, terus udah gitu. Nah, untuk di sini obatnya juga kita bisa ditulis ya, nama obatnya bisa ditulis atau juga difoto gitu. Di foto itu, di foto resepnya atau foto obatnya, atau juga produk obatnya gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan tadi nama obat sama alamatnya, nanti kita klik order now. Nah, setelah klik order now, maka ada tampilan seperti ini. Nah, tampilannya itu ada pesanan kita, terus udah gitu ada alamatnya. Nah, di sini kita ada pilihan pembayaran. Di sini pilihan pembayarannya bisa cash atau COD kayak gitu. Terus bisa juga m-banking. Nah, setelah kita mastiin nih udah benar semuanya, udah sesuai. Nah, kita bisa klik order terus delivery now. Dan tampilannya akan seperti ini. Pesanan, di sini ada pesanan kita. Di sini contohnya ya, ada pesanan kita tuh ada obat paracetamol. Terus di sini ada kofein, ada CTM, dan juga Shahrum Lactis. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada pengiriman pesanan oleh kurir. Nah, di halaman ini, customer bisa melihat sampai mana proses pemesanan. Jadi, setelah kita order nih, tadi pesanan kita udah masuk ke kurirnya, ke kurirnya. Nah, nanti kita dapat nama kurirnya, siapa yang ngirim, nama kurirnya, sama nomor teleponnya kayak gitu. Terus kita juga bisa ngelihat nih si kurirnya udah sampai mana sih kayak gitu. Udah sampai mana gitu. Apakah dia masih di apoteknya atau sudah setengah perjalanan kayak gitu, atau bakalan sedikit lagi bakal sampai ke tempat tujuan kayak gitu. Nanti kita bisa lihat di sini gitu. Jadi si pengguna ini nggak perlu khawatir buat kayak, aduh, kurirnya nanti nyasar gak ya? Enggak kok, kalau misalnya nyasar juga nanti kita bisa chat si kurirnya itu loh, gitu. Lanjut. Nah, di sini ada form penilaian untuk kurir. Nah, di sini customer itu bisa memberi nilai kepada kurir di halaman ini dan juga memberikan motivasi. Nah, di form penilaian kurir ini, jadi setelah kita memesan, terus pesanan kita sudah sampai, terus
di sini kita bakalan ngasih penilaian ke kurirnya. Apa kayak misalnya, oh penilaiannya bagus nih, bintang 5, kayak gitu. Kayak si kurirnya ini datangnya cepet, terus ramah, kayak gitu. Atau misalnya bintang 3 atau bintang 2, karena kurirnya lama, kayak gitu, atau enggak ramah, kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Safitri. Untuk Dwi Safitri, saya persilakan. Oke, selanjutnya ada mix-up kurir. Yang pertama ada registrasi kurir. Pendaftaran kurir serta interview offline dan dinyatakan lolos, maka wajib membuat akun Gojek, yaitu dengan cara memasukkan nama, alamat, email, password, dan foto diri. Setelah calon kurir memastikan semuanya telah terdaftar, telah terisi, maka langsung klik registration. Setelah itu, setelah registration, maka di akun kurir ini akan terlihat pesanan konsumen yang paling dekat dari kurir tersebut. Kurir bisa melihat pesanan yang masuk, biaya, dan seberapa jauh jarak yang ditempuh. Jika menyanggupi, maka kurir mengklik take order. Jika tidak menyanggupi, maka klik other order. Di sini terlihat contohnya. Kalau kurir menyanggupi, maka klik take order, tapi mengambil pesanan tersebut. Terus di sini ada halaman chat, sama kayak di pengguna. Di kurir juga ada di halaman ini, kurir dan customer bisa saling memberi kabar dan tanya tentang pesanan. Seperti yang terlihat di WhatsApp ini. Di sini terlihat kurir sudah sampai mana dan chat dari pemesan. Setelah itu ada penilaian konsumen. Penilaian jika kurir mendapatkan bintang dan motivasi, maka terlihat di halaman ini. Seperti yang di pemesanan, di pemesanan, kalau customer udah ngasih bintang sama sedikit kata-kata, maka terlihat di sini, di penilaian konsumen buat kurir. Udah, Cak? Baik, terima kasih kepada Dwi Safitri yang telah menyampaikan materinya. Di sini ada penutup. Nah, penutupnya ini ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, mockup adalah suatu rancangan nyata dari sebuah ciptaan digital yang dimana tujuan daripada mockup itu untuk menjadikan pola wujud bagaimana sebuah ciptaan digital dibuat. Dalam pembuatan mockup terdapat komponen dasar meliputi seperti konten layout, color scheme, spacing, navigasi, dan atribut visual lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir, semoga website yang sudah dirancang ini bisa dibuat menjadi aplikasi dan berguna untuk masyarakat luas. Saran kami sarankan dalam membangun sebuah website sangat diperlukan membuat mockup terlebih dahulu agar nantinya mempermudah dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembuatan website. Karena fungsi dari membuat mockup sendiri itu bisa memudahkan untuk mendapatkan konsep gambaran atau rancangan yang akan dibuat. Jadi kesimpulannya mockup itu sangat berguna untuk merancang sebuah website. Jadi kalau kita mau bikin website alangkah baiknya kita membuat mockup terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk mendesainnya dan juga merancangnya. Dan sehingga hasil website dari yang kita buat ini menjadi website yang bagus. Terima kasih. Sekian yang bisa kami presentasikan. Kami pamit undur diri karena kalau majunya saya gengsi, dianya cuek.
cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.